Shalom, selamat pagi. Nama saya Pradilno Sitohang. Pada saat ini saya ingin berbagi mengenai jurnal teologi dan pendidikan agama Kristen dengan judul Jurusan Praktika di SMA. Menurut J. Drops, syarat keberhasilan pendidikan anak adalah baik orang tua maupun birokrasi pemerintahan menerima kemampuan anak apa adanya. Artinya, orang tua tidak boleh memaksa anak untuk mengikuti keinginannya, dan pengajaran di sekolah hanya sekedar memberi informasi pengetahuan tanpa berusaha membentuk kehidupan anak. Pada kenyataannya, karena ambisi orang tua agar anak berhasil, maka orang tua memaksa anaknya untuk memikul beban yang seharusnya belum mereka pikul. Misalnya, karena orang tua ingin memperoleh peringkat baik di sekolah, maka anak-anak harus mengikuti berbagai les. Demikian juga sekolah sebagai institusi pendidikan hanya membebani pembelajaran pada anak dengan kurikulum tambahan yang tidak membantu anak didik berkembang sebagaimana adanya. Sebagaimana kita ketahui, penelitian tentang kecerdasan manusia akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kecerdasan orang bukan hanya pada sisi intelektual, tetapi juga pada sisi kecerdasan lain seperti sosial, emosi, dan lain-lain. Hal ini telah mendorong para pakar pendidikan untuk menyusun ulang kurikulum pendidikan. Nabi Sulaiman menuliskan sebuah pernyataan tentang bagaimana pendidikan anak dengan benar demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kata pertama dalam ayat ini adalah didik. Artinya, didiklah di sini berkaitan dengan proses pengajaran. Yang dimaksud mendidik bukan hanya sekedar memberikan informasi, tetapi juga membangkitkan usaha anak untuk mengalami peningkatan dalam proses pengetahuan dan praktika. Nabi Sulaiman mengatakan kata didiklah dalam bahasa Ibrani kanak. Secara internal berarti langit-langit mulut, akar mulut, ataupun gusi. Pada zaman itu istilah tersebut dipakai untuk menjelaskan praktika pada bidan sesudah menolong persalinan. Ia mencelupkan ujung telunjuk jarinya ke dalam cairan kurma, kemudian memasukkan ke dalam mulut bayi yang baru saja lahir dan memijak-mijak mulut serta gusi si bayi untuk merangsang keinginannya agar menghisap. Cairan kurma tersebut juga bermanfaat untuk membersihkan mulut bayi yang baru lahir. Setelah itu bayi diletakkan dalam pelukan ibunya untuk disusui. Oleh karena itu dalam perkembangan selanjutnya, kata itu berarti mengembangkan rasa haus, menjadikannya patut, dan diri, mengabdikan diri anak untuk tanggung jawab masa depannya, melatih anak supaya dewasa, yang semua itu jelas berkaitan dengan mendidik. Kemudian yang dimaksud orang muda dalam teks tersebut adalah anak dalam pengertian umum, yaitu bayi yang sudah mulai dibiasakan dengan makanan selain susu, kira-kira 2 tahun, sampai usia nikah ataupun pemuda. Jadi orang muda adalah bayi yang masih menjadi tanggung jawab orang tua. Rentang waktu dari bayi hingga usia dewasa merupakan kesempatan untuk mendidik, menjadikan mereka patuh, melatih mereka menjadi dewasa dan bertanggung jawab atas masa depannya. Yang menarik untuk disimak kemudian adalah ungkapan menurut jalan yang patut baginya. Ungkapan jalan salah satunya berarti menurut tapak atau tali busur, yaitu langkah awal memanah dengan menarik tali busur. Seseorang tentara dilengkapi dengan siap menghunus pedang, mempertajam panah, menarik busur. Ilustrasi tersebut menggambarkan adanya ciri khas yang akan diarahkan anak sebenarnya telah memiliki sifat khas. Setiap anak memiliki kecenderungan. Tidak ada anak yang sama di dunia ini. Karena itu kalau kita mendidik anak dengan benar dan berhasil,
kita harus menemukan kecenderungan dan keminatannya. Jadi katakan bahwa setiap anak itu memiliki sebuah karakter yang beda, memiliki sebuah keminatan yang berbeda. Jadi orang tua tidak bisa memaksa anak untuk mengambil pendidikan ini jika pendidikan itu tidak menjadi keminatan bagi seorang anak tersebut. Bagian terakhir dari konsep yang diajukan oleh Nabi Sulaiman adalah maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Artinya ia akan menghidupi kebiasaan dan keterampilan yang ia temui sendiri pada masa kanak-kanaknya. Jadi pendidikan berorientasi pada keminatan atau kecenderungan anak akan membawa mereka pada keadaannya yang tidak akan menyimpang daripada jalan pada masa tuanya. Dengan kata lain, mereka berhasil pada waktu mereka sudah dewasa. Upaya untuk mengarahkan ciri, sifat, dan kecenderungan yang khas telah dibuat dalam dunia pendidikan. Menurut hemat saya sudah baik. Misalnya salah satu ada di penjurusan di sekolah ataupun di SMA telah ada penjurusan IPS dan juga IPA. Tetapi rasanya dua jurusan itu tidak cukup karena masih banyak potensi anak yang akan diarahkan pada jurusan lain. Jadi katakan bahwa ketika seorang anak ingin memasuki pada masa SMA, jurusan yang mereka temui di sana adalah IPA dan IPS. Dikatakan bahwa jurusan IPA dan IPS ini merupakan terasanya sangat kurang ya, karena banyak anak-anak yang memiliki potensi ataupun keminatan daripada luar daripada jurusan IPA dan IPS. Misalnya hasil pemeriksaan psikologis seorang anak semester pertama di sebuah sekolah menengah atas sebagai berikut. Inteligitas umum rata-rata 109. Kecerdasan emosional cukup ataupun cukup baik. Tipe kepribadian persuader yang bersemangat dan percaya orang lain, memiliki sifat yang mudah bergaul dan memiliki respek dan kepercayaan berbagai tipe. Kepribadian dasarnya sanguin dan kolerik. Keterampilan pada profesi adalah realistik, artinya menyenangi pekerjaan yang berhubungan dengan hewan, peralatan ataupun mesin. Ia akan menghindari pekerjaan sosial seperti menajar, merawat, ataupun berkumpul kepada orang lain. Melihat dari sebagai orang praktis dan mekanis dan realistis. Di samping itu minat lainnya adalah enterprising, artinya menyenangkan pekerjaan yang mempengaruhi orang lain, baik menjual sesuatu maupun menjual ide. Jadi pada saat seorang anak memasuki di sekolah pertama, sekolah menengah atas, pada semester pertama dikatakan bahwa seorang anak itu akan cenderung lebih suka melakukan pekerjaan yang berupa mesin, peralatan ataupun hewan. Dan dia juga akan menghindari pekerjaan seperti menajar, merawat, dan juga bergaul dengan orang lain. Dari hasil pemeriksaan psikologis di atas disimpulkan bahwa anak tersebut memiliki kecerdasan rata-rata dan disarankan untuk memiliki jurusan IPA. Hal itu tidak salah satu karena kemungkinan untuk itu, dan di SMA bertempat ia bersekolah juga hanya ada dua jurusan, yaitu IPA dan IPS. Namun apabila diteliti dengan cermat hasil pemeriksaan tersebut, dapat kemungkinan bahwa anak tersebut memiliki jurusan teknik karena keminatan terhadap peralatan ataupun mesin. Kesimpulan, mencermati keadaan sosial semacam itu tampaknya masalah identitas sosial lanjutan perlu dipertimbangkan. Jika sekolah kejurusan dirasa kurang favorit atau bahkan diskriminasi karena dianggap sebagai tempat orang yang kurang cerdas ataupun sekolah murahan dan lain-lainnya,
maka perlu dicari alternatif identitas lain. Misalnya, di SMP perlu penjurusan. Jadi nama sekolah tetap SMP. Tetapi juga ada jurusan IPA dan IPS. Praktika sesuai bidangnya. Demikian pula jurusan di SMA memiliki jurusan IPA dan IPS dan praktika. Sekolah-sekolah kejuruan yang ada di UA nama menjadi SMA dengan sekolah jurusan IPA dan IPS dan praktika sesuai bidangnya. Jika tidak demikian, sekolah kejuruan itu harus menjadi prioritas. Jadi banyak dikatakan bahwa anak-anak yang tidak meminati jurusan IPA dan IPS dikatakan bahwa mereka lebih meminati uh, dalam hal mesin sehingga mereka perlu bersekolah di dalam sekolah kejurusan dan tidak mengambil jurusan IPA dan IPS. Kiranya inilah yang menjadi yang bisa saya bagikan daripada materi Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen dengan judul jurusan praktika di SMA. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.